رمضان بدأ بفيض السرور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah. Siang tadi melaksanakan ibadah puasa, kemudian berbuka puasa, sholat maghrib, sholat isya, ya sholat malam bulan Ramadan, dan nanti akan dilanjutkan dengan witir. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Ya. Seperti biasa, mari kita menambah pundi-pundi pahala kita dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Oleh karenanya mari kita hadirkan niat dalam hati kita, niat mendengarkan kajian ilmu agama, juga niat i'tikaf di masjid yang megah dan insya Allah penuh berkah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai malam ini atau kajian ini dengan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Jadi berpuasanya kita itu adalah yang terbaik buat kita. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Nah, di antara 5 perkara tersebut yang dikatakan atau dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siyamu Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa bulan Ramadan ini tidak ada yang tidak tahu dari kalangan umat Islam bahwa hukumnya adalah wajib. Orang yang melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah, yang tidak serupa dengan makhluknya, yang tidak butuh dengan makhluknya, yang menciptakan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang yang meninggalkan puasa, ini akan kita bahas pada malam hari ini. Orang yang meninggalkan puasa ini dalam beberapa sudut pandang ini terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang meninggalkan puasa karena uzur. Jadi ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sakit, perempuan haid atau nifas, perempuan melahirkan atau menyusui. Orang-orang yang meninggalkan puasa karena alasan yang dibenarkan oleh syariat seperti ini, maka dia tidak berdosa. Adapun yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, malas umpamanya, maka di sini dia berdosa. Nah, sekarang kita akan membahas orang yang meninggalkan puasa secara sengaja. Ini bagaimana konsekuensi dan ketentuan yang berlaku. Kalau misalnya puasa, di pertemuan sebelumnya pernah kita sebutkan, orang kalau puasa kemudian masuk rumah karena melihat masakan yang begitu menggiurkan langsung dimakan, tapi dalam kondisi lupa, maka puasanya tidak batal, seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Di sini pembahasannya adalah orang yang meninggalkan puasa secara sengaja. Maka ini oleh para ulama, mereka terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah berkewajiban hanya mengqadha saja. Sudah, jadi nanti kalau sudah selesai hari raya tanggal 2 langsung mengqadha. Setelah hari raya usai ini langsung mengqadha. Seperti itu. Jadi wajib mengqadha saja. Nanti akan saya perinci. Yang kedua adalah wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Perharinya 1 mud, cakupan 2 telapak tangan orang sedang dari makanan pokok daerah setempat.
Jadi selain dia wajib mengqadha, dia setiap harinya ini kalau mengqadhanya nanti setelah usai hari raya, tapi per harinya itu harus bayar fidyah kepada fakir ataupun miskin. Itu. Yang ketiga adalah orang yang punya kewajiban hanya bayar fidyah saja. Tidak wajib berpuasa dia, tetapi hanya wajib bayar fidyah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang tidak berpuasa ini punya kewajiban untuk mengqadha nanti usai hari raya Idul Fitri, kemudian juga punya kewajiban untuk membayar kafarah. Ini lebih berat ini. Kemarin pernah kita singgung juga. Kita mulai dulu dari yang pertama. Orang yang tidak berpuasa dengan sengaja dan dia wajib mengqadha saja. Siapakah mereka ini? Di antaranya adalah satu, orang yang meninggalkan puasa karena sakit. Jadi pada saat Ramadan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Sakit yang diharapkan kesembuhannya. Biasanya sakit kalau kayak gini ya sembuh. Lah, sehingga kata dokter yang terpercaya, oh ini bapak ini atau ibu ini jangan puasa dulu biar cepat sembuh. Ya, sarannya seperti itu biar penyakitnya nggak tambah parah. Lah, orang yang meninggalkan puasa semacam ini karena sakit, maka dia hanya wajib mengqadha saja. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, adalah perempuan yang dalam kondisi haid atau nifas. Jadi kalau ibu-ibu atau mbak-mbak ini, kaum perempuan muslimat, ini kan biasanya rutin setiap bulan itu datang. Seperti itulah. Ini kalau seandainya tidak berpuasa, udzur, maka nanti cukup mengganti puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. 2 hari 2 hari nantinya, 4 hari 4 hari, 5 hari 5 hari. Menyesuaikan dengan jumlah hari perempuan ini meninggalkan puasanya berapa lama, seperti itu. Hanya wajib mengqadha saja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan puasa karena mengambil keringanan dikarenakan dia sedang safar. Panjenengan misalnya, kalau biasanya kan Jakarta mudik ke daerah-daerah di Indonesia, ini kebalikannya. Aslinya orang Jakarta, dinasnya di Probolinggo, sehingga mudik di pertengahan bulan Ramadan mudik. Nah, biar tidak terlalu loyo, walaupun kuat puasa, syarat kita memberikan keringanan, boleh untuk tidak berpuasa. Syaratnya ini perjalanannya dimulai sebelum subuh. Nah, itu pada hari itu dia boleh untuk tidak berpuasa. Di sini dia punya kewajiban, tidak berdosa di sini kalau dia tidak berpuasa, tapi punya kewajiban nanti setelah hari raya Idul Fitri dia wajib mengqadha puasanya. Kalau seandainya perjalanannya sampai lama, misalnya perjalanannya dari sini ke misalnya Sumatera, umpamanya naik kapal ini kan sampai berhari-hari ini, atau naik bis kan sampai beberapa hari ini. Kalau seandainya dalam perjalanan itu tidak puasa karena mengambil keringanan dikarenakan dia musafir, maka dia punya kewajiban hanya mengqadha saja. Yang keempat ini adalah orang yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur. Cuman di sini dia berdosa. Jadi misalnya puasa dia, puasa di tengah-tengah kok pengen makan gitu. Maka di sini dia berdosa ketika membatalkan puasa, tapi konsekuensinya selain berdosa, tambahannya berdosa adalah dia wajib mengqadha. Cuman kalau orang yang seperti ini, mengqadhanya ini harus seketika, jangan ditunda. Berarti tanggal 2 harus puasa itu mengqadha. Jadi orang yang awalnya puasa kemudian membatalkan puasanya tanpa ada uzur, atau memang tidak puasa sama sekali, tidak ada niat dari pagi itu, tidak ada niat dari sahur itu, tidak ada niat, pokoknya saya tidak puasa. Kenapa? Males, alasannya males. Lah, orang yang seperti ini dia hanya punya kewajiban untuk mengqadha, tetapi dia berdosa karena meninggalkan puasa tanpa uzur. Ini yang keempat. Yang kelima adalah perempuan yang dalam kondisi menyusui atau dalam kondisi hamil, yang mana dia ini khawatir kalau berpuasa akan dirinya sendiri. Karena dia menyusui, khawatir akan dirinya sendiri, tidak khawatir anaknya, tapi khawatir dirinya sendiri. Atau perempuan yang sedang hamil, mengandung, khawatir akan dirinya sendiri, bukan khawatir bayinya, jabang bayinya, bukan. Maka di sini dia hanya punya kewajiban untuk
mengqadha puasa saja. Nah, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang yang punya kewajiban mengqadha puasa dan juga membayar fidyah. Membayar fidyah. Siapakah mereka? Ini ada dua. Yang pertama adalah perempuan ya yang hamil atau perempuan yang menyusui yang meninggalkan puasa karena khawatir terhadap anaknya. Kalau saya nyusui dan saya puasa, dianya kuat tapi nanti takutnya susunya ini berkurang, air susunya. Atau kalau sedang hamil misalnya khawatir nanti bayinya keguguran. Jadi khawatir seperti itu, khawatir kepada si jambang bayi atau anak yang dia susui. Kalau khawatir kepada anaknya, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha puasanya dan juga membayar fidyah. Dan juga membayar fidyah. Yang kedua, ya, kewajiban bayar fidyah juga adalah orang yang punya tanggungan puasa. Jadi kalau seandainya orang puasa kemarin, puasa tahun kemarin, punya hutang 5 misalnya, tapi nggak dibayar-bayar, nggak dikodok-kodok sampai datang Ramadan sekarang. Lah ini yang 5 hari ini bagaimana? Apakah sudah bebas? Enggak. Dia wajib mengkodok setelah Ramadan ini usai. Tetapi setiap harinya ini ditambah dengan membayar fidyah. Itu. Jadi ini mereka punya kewajiban untuk puasa, mengkodok puasa dan membayar fidyah. Dua golongan itu, puasa dan membayar fidyah. Satu, perempuan yang menyusui atau sedang hamil meninggalkan puasa karena khawatir terhadap anaknya atau jabang bayinya. Kedua adalah orang yang punya tanggungan tidak segera mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya sehingga diqadha tahun setelahnya. Maka di sini setiap harinya puasanya seharinya tetap. Kalau 5 hari ya 5 hari, tidak double enggak. Tapi per harinya ini ditambah dengan membayar fidyah. Seperti itu. Nah, sekarang golongan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan puasa dan hanya wajib membayar fidyah saja. Ada dua ini. Siapakah mereka? Nah, yang pertama adalah orang yang sudah uzur, sudah sepuh, sudah tua, ya, sudah pekun. Pokoknya kalau berpuasa dia tidak kuat. Nah, orang-orang yang sudah berumur, sudah uzur seperti ini sudah ya puasanya tidak kuat, apalagi mengqadha, kan sama saja berarti. Makanya di sini hanya punya kewajiban membayar fidyah saja. Tidak wajib puasa tapi hanya wajib membayar fidyah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sakit parah yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sudah divonis oleh dokter ini umurnya nggak panjang. Didoakan saja nggih, mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran. Lah, orang yang seperti ini tinggal menunggu hari, ya, menghitung hari, maka di sini dia wajib perharinya membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah ini, cakupan 2 telapak tangan orang sedang dari makanan pokok daerah setempat. Kalau di sini di Indonesia ya berarti beras. Kalau di Arab sana gandum. Nah, ini harus dibayarkan setiap harinya. Jadi kalau puasa hari ini tadi nggak puasa, berarti ini maghrib ini dibayarkan. Kepada siapa? Kepada fakir, kepada miskin boleh. Ya, diberikan kepada orang-orang golongan tersebut, fakir atau miskin. Fakir ini kondisinya lebih ngenes daripada miskin. Sama-sama ya menyedihkan keadaannya, tapi lebih parah orang fakir. Kalau fakir itu kebutuhannya katakan 10, dia itu dapatnya kurang dari 5. Tapi kalau miskin, dia kebutuhannya 10, pendapatannya 7, 6, tidak sampai menutupi, tapi masih kurang, seperti itu. Nah, yang terakhir, golongan yang terakhir adalah orang yang punya kewajiban mengqadha puasa dan juga membayar kafarah. Ini adalah orang yang membatalkan puasa. Jadi dia berpuasa, kemudian dia membatalkan puasa, ya, dalam keadaan sadar, tahu hukum dengan jima, dengan berhubungan badan. Maka di sini dia wajib mengqadha puasanya seketika nanti tanggal 2 Syawal, ya,
dan juga membayar kafarah. Jadi kalau ini tadi ada yang kurang, sebelumnya tadi itu yang membatalkan puasa itu adalah dengan perkara-perkara selain jima, dengan makan misalnya, dengan mohon maaf masturbasi misalnya, ya, atau membatalkan puasa ya dengan muntah disengaja. Nah itu hanya wajib mengqadha saja. Kalau di sini membatalkan puasa dikarenakan berhubungan badan, walaupun dengan pasangannya yang sah secara syariat, dengan istrinya, ya, maka di sini punya kewajiban untuk mengqadha puasa langsung tanggal 2 Syawal dan membayar kafarah. Kafarah ini ada 3 tingkatan dan harus dibayarkan menyesuaikan dengan kemampuannya. Tapi harus urut dulu. Yang pertama, ya kalau memang bisa memerdekakan budak. Budak yang selamat, yang tidak cacat. Jadi cari. Kalau nemu budak dimerdekakan itu. Kalau nggak nemu atau nggak mampu membeli budak, maka pindah ke yang nomor 2, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. Kalau terputus harus diulang dari awal, walaupun terputusnya ini gara-gara udzur, sakit umpamanya, ngulang dari awal ini. Dan yang ketiga, kalau seandainya tidak mampu ini, jadi cari budak nggak nemu atau nggak ada dananya, puasa juga tidak mampu, maka di sini pindah ke yang nomor 3, yaitu memberi makan ya 60 orang fakir miskin. Setiap orang fakir ini mendapatkan bagian berapa? Satu mud, seperti itu. Jadi ini yang paling ringan yang nomor 3, tapi harus diupayakan dulu nomor sebelumnya. Nah, jadi itu adalah ketentuan orang-orang yang meninggalkan puasa secara sengaja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya overtime ini, tapi ya insya Allah bermanfaat ini ya. Mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.